I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama yakni keterkaitan evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Nah, di sini evaluasi kurikulum ini dengan pengembangan kurikulum memiliki kaitan yang sangat erat sekali. Karena evaluasi kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian atau keberhasilan kurikulum pendidikan yang sudah dikembangkan atau yang telah diterapkan. Evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum ini sangat terkait sekali antara satu dengan yang lainnya. Evaluasi kurikulum yang dilakukan dapat membantu proses pengembangan dari kurikulum tersebut sehingga dapat meningkatkan kurikulum yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kemudian ke poin yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi dari kurikulum, yakni dalam melaksanakan program evaluasi kurikulum harus didasarkan atas prinsip-prinsip, yakni prinsip-prinsipnya yang pertama, evaluasi kurikulum harus didasarkan atas tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum harus terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, yang artinya pelaksanaan dan hasil dari evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, harus apa adanya dan dalam keadaan yang senyata-nyatanya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum bersifat komprehensif, yang artinya pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara sesama sebelum pengambilan keputusan. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif, yang mana artinya tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien, yang mana artinya pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh karena itu, harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan, yang mana artinya hal ini perlu mengingat tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari evaluasi kurikulum. Di sini ada 4 jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama yakni evaluasi reflektif. Evaluasi ini memusatkan terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Evaluasi ini mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan kurikulum. Evaluasi terhadap ide dilakukan pada waktu pertama kali ide dikemukakan oleh seseorang. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi yang diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum. Dan setelah teknologis, pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses. Evaluasi ini banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum. Kemudian evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut dengan penilaian hasil belajar. Hasil yang dimaksud adalah hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga berkenaan dengan domain keterampilan dan sikap. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi, yang dimana artinya evaluasi kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan evaluasi.
Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai jenis evaluasi, seperti evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Yang ketiga yaitu menentukan instrumen evaluasi kurikulum. Artinya, instrumen evaluasi harus dipilih dan disusun dengan baik agar dapat mengukur aspek-aspek yang ingin dievaluasi. Yang keempat, mengumpulkan data, di mana data yang dapat dikumpulkan melalui dengan berbagai cara, seperti melakukan observasi, melakukan wawancara, mengadakan kuesioner, dan membuat dokumentasi. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis data. Setelah mengumpulkan data, harus melakukan analisis dengan baik untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir yang keenam, menyusun laporan evaluasi. Hasil dari evaluasi harus disusun dalam bentuk laporan evaluasi yang tersusun rapi, jelas, dan sistematis. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu komponen dari desain kurikulum. Ada 5 komponen desain kurikulum, yakni yang pertama tujuan. Tujuan ini yaitu hal yang penting dalam proses dan hasil pendidikan. Yang kedua, isi dan materi harus disesuaikan dengan jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Hal ini penting agar pengetahuan yang ditransfer oleh guru dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran yang baik juga merupakan komponen yang penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi menjadi hal yang penting sebagai umpan balik atau feedback dalam memberikan perbaikan. Kemudian yang terakhir, rencana evaluasi kurikulum dan proses evaluasi kurikulum. Rencana evaluasi kurikulum menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk jumlah metode dan teknik yang sering dipakai dalam bidang lain. Evaluasi ini tidak hanya menggunakan 1 atau 2 metode saja, melainkan menggunakan berbagai metode evaluasi secara terpadu. Evaluasi yang lengkap meliputi cara pengumpulan dan pengolahan data, analisis terpadu, dan laporan kesimpulan evaluasi. Dalam hal ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, mengadakan kuesioner, dan lain sebagainya. Berbagai model desain kurikulum memerlukan berbagai cara evaluasi yang berbeda. Salah satu contoh model yang sering digunakan adalah desain tujuan. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know